Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal bahas soal cryptocurrency, khususnya Bitcoin, dan mungkin nanti ada salah satu crypto alt yang bakal aku bahas yang secara weekly atau daily-nya mungkin udah menarik ya untuk di spot. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini supaya aku semangat untuk upload terus di channel ini ya. Oke. Dan jangan lupa follow Instagramku, TikTokku, dan Twitterku. Dan biasanya aku sering banget live di TikTok ya. Dan untuk kita langsung aja ke trading volume. Ya, Binance saat ini trading volumenya 13,4 miliar, menurun 1 miliar lah kurang lebih dari kemarin. Basically ya nggak terlalu signifikan, tapi sangat wajar juga di weekend ya. Kalau ngomongin turun dan di penghujung tahun juga. Oke, kita bakal langsung aja ke BTC. Pada dasarnya BTC aku bakal bahas yang kurang lebih sama dengan beberapa hari yang lalu. Cuman ada beberapa yang nggak aku bahas di YouTube, tapi aku ada bahas di grup Telegramku. Jadi buat kalian jangan lupa mau join ke grup Telegram for free, silakan ya di Kejo Crypto Channel, this one, jangan salah. Dan di sini aku kemarin ada bahas soal BTC yang dimana aku bahas secara weekly, aku bahas secara daily, aku juga bahas soal 1 hour. Pada sebenarnya tujuannya gini teman-teman, tujuan aku mencari area potensial koreksi itu bertujuan untuk teman-teman yang selalu bertanya kira-kira kalau mau share BTC di berapa. So aku coba ambil beberapa area-area yang mungkin bisa terjadi diambil di Bitcoin gitu loh. Dan di sini sebenarnya ini chart ini sudah udah seminggu 2 minggu kurang lebih aku udah gambar seperti ini, dan udah bahas juga di YouTube. Kalau kalian sering nonton pasti kalian udah tahu. Dan di sini kita bisa lihat bahwa area supply BTC itu memang ada di area 428 sampai 48, bahkan sampai 48,2 itu adalah area supply-nya BTC ya, range. Karena ini weekly jadi memang range-nya cukup gede ya. Mungkin kalau kita bisa lihat ya kurang lebih 10% lah ya kalau ngomongin areanya. Tapi memang pada dasarnya ya ini supply besar, oke. Dan kita nggak bakal bisa tahu topnya sampai di mana. Dan kita bakal lihat, aku kemarin sempat bahas bahwa BTC itu ada potensi koreksi di tahun ini atau 2023 atau mungkin minggu depan menjelang akhir tahun. Tapi potensi bukan berarti pasti. Potensi itu ada kemungkinan. Kenapa bisa terjadi kemungkinan? Yang seperti aku bilang kemarin dari video yang terakhir bahwa BTC itu mungkin bukan BTC kan gini. Kalian mungkin sudah tahu bahwa institusi-institusi udah masuk ke Bitcoin gitu kan. Dan artinya namanya institusi, perusahaan pasti ada namanya pembukuan tiap laporan tiap tahun, akhir tahun, atau mungkin per quarter ya. Tentunya kalau kalian sebagai business owner, sebagai orang yang sudah berbisnis, sudah pasti tahu ada yang namanya closing gitu kan. Dan namanya closing itu pasti kita ngomongin ya, mungkin kita ngomongin oke, kita tutup transaksinya karena harus realize the profits or the loss kan. So ya mungkin ya itu aku bilang ya, mungkin bisa aja tanggal 20 atau sekian gitu loh, nggak tahu. Tapi intinya poinku adalah yang ingin aku sampaikan bahwa ada potensi-potensi yang bisa terjadi koreksi karena harus melakukan penutupan atau menutup transaksi untuk membuat laporan tahunan gitu loh. Q4 atau Desember atau mungkin akhir tahun gitu ya. So ya, jika terjadi koreksi, potensi yang bisa terjadi yang di layar support pertama yang mungkin cukup kuat yang aku taruh itu adalah 37.700. Itu adalah area support yang cukup kuat. Kenapa juga? Karena di sini memang ada support ya guys, dan di sini adalah area supply yang pernah terjadi di daily. Dan for your information aja bahwa BTC itu naiknya udah sangat-sangat gila itu secara weekly candle. Hijau semua, tidak ada merah. Yang aku bilang sebenarnya dari dulu tuh aku sempat bahas kan bahwa kemarin video terakhir aku bilang bahwa ini kenaikannya luar biasa beberapa dulu kan, yang dimana hijaunya hijau terus tiap minggu, tapi sekali turun kalian lihat yang ini aja 20% nih, candle yang weekly ini aja 20%, candle yang ini aja ya mungkin sekitar 10%. So sekali sesuatu yang naik naik tanpa ada koreksi pasti penurunannya bakal luar biasa. Itu yang selalu aku sampaikan ya. Dan sekarang konsep kasusnya adalah kita sedang naik tanpa ada koreksi yang istilahnya mungkin candlestick merah lah istilahnya ya, closing weekly-nya merah. Kita dapetin merah di minggu ini, mungkin bisa aja minggu ini merah, bisa aja ya, dan next
weeknya aku nggak tahu, make sure nggak tahu bakal seperti apa karena kita harus lihat di time frame lebih rendah. Coba kita lihat di daily sekarang ya. Nah, di daily sendiri aku sempat bahas kemarin bahwa ada potensi di sini nih membentuk pola inverted cup and handle. Kurang lebih seperti mana ya? Ya, seperti ini. So, aku udah gambar kemarin juga bahwa ini daily ada potensi kita bakal mengejar ke area 40.000 yang dimana koreksi ini membentuk pola inverted cup and handle yang dimana kalau sampai breakdown 40.000 maka konfirmasi bakal potensi ke 37.000 yang sempat aku bilang ya. Karena jadi kita udah bisa lihat nih time frame daily-nya yang lebih kecil dari weekly aja udah terlihat sedikit ada potensi terjadinya koreksi ya. Dan aku pribadi, for your information, aku selalu bilang bahkan di grup premiumku juga aku bahas bahwa aku pribadi kurang nyaman untuk melakukan short saat ini gitu. Karena di saat ini itu demand-nya sangat-sangat kuat untuk khususnya BTC. Jadi aku sangat kurang kurang pede dan kurang nyaman lebih tepatnya. Makanya aku bikin analisa, kalau memang potensi turun itu di mana, itu lebih ke untuk teman-teman yang mau nambahin stok spot, oke? Dan aku baru ingat guys, aku baru lihat juga ini kan potensi turun ya, bahkan sampai ke 37.700 yang aku bilang. Nah, tapi kalau kita tambahin di sini support dari sisi trendline bahwa mungkin kita bisa lihat pantulan akan terjadi di sekitar 39.000. Kenapa? Karena ini ada support trendline-nya. So, kalau memang mau sampai ke 37.000, maka dia harus breakdown the support trendline. Tetapi sayangnya, dan bisa aja ternyata tidak jadi ke 37.700, ternyata ke 39.000. Kenapa? Karena terpantul dari sisi dari sisi support ini, ya, support garis putih ini, oke? So, aku baru lihat juga, jadi mungkin dia bakal terpantul, tetapi kalau dia mau breakdown the trend line ini bakal sakit sih guys. I mean, bakal lumayan berat ya. Maksudnya beratnya itu kalau sampai jebol, artinya secara mungkin di Januari atau Februari itu BTC-nya akan terjadi koreksi yang lumayan, mungkin bisa sampai ke 33.000. Kenapa? Alasannya karena ini teman-teman, aku bakal share ya bahwa ini kan double top, inverted cup and handle ya. Inverted cup and handle ini kan kalau jebol dia bakal ke 39.000 ya. Ini 39.000. 39.000 ini kalau jebol berarti biasanya kalau sampai ini kan ada support trendline yang dimana ini kuat banget. Kalau 39.000 itu tidak tidak kuat dan ada news yang bikin dia turun, maka dia akan turun 39.000 ke 38.000 dan closing daily dia retest ya, kita sebut retest masih nggak kuat naik dan bakal on the way ke 37 ya, bakal on the way ke 37 this one. Oke. Dan 37.700 ini sebenarnya termasuk area support kuat juga ya. Jadi support kuat kenapa? Karena ini adalah support dari resisten yang become support. Oke, 37.000 kurang lebih 37.700. Dan 37.700 lagi itu pasti harusnya bakal terjadi news yang lumayan berasa guys, sehingga dia bisa jebol ya. Nah, kalau sampai 37.700 ini jebol, ini yang berbahaya guys, karena dia bisa on the way menuju ke area sekitar 33.000 di range ini ya. Nah, itulah skenario-nya mungkin yang bisa terjadi selama 1 bulan 2 bulan ke depan nantinya ya. Yang pasti harusnya bakal ada negatif news baru bisa sampai ke sana, tetapi ya itu support yang harus diperhatikan. Biasanya teknikal itu ketika terlihat bearish pasti berita-beritanya juga bakal mendukung guys, biasanya begitu. Jadi hati-hati aja. Tapi buat kalian area support untuk cicil spot itu adalah areanya, kalian bisa coba antri beli di sana ya, antri beli di sana. Dan the latest support yang bisa kita ambil itu kalau aku bilang di 27.000 ya, di 27.000. Kenapa? Karena di sini ya potensi yang aku anggap dan aku harap bahwa BTC membentuk pola cup and handle ya. Dengan pembentuk pola cup and handle, maka ketika kita mau ke atas itu bakal lebih powerful untuk bisa pumpnya gitu. Dan ini ya, ini tadi 27, ini 33.000 ya, dan ini 37.700. So that's it for weekly and daily. Kita coba lihat di 4 jam. Sekarang tampil seperti apa ya, kita bisa lihat secara 4 jam juga. Ini berasnya aku hide-in dulu. Oke. Nah,
Kalau kita bisa lihat bahwa aku tambahin dulu yang namanya resistance ya, resistance di sini. So BTC akan cenderung ketahan di resistan ini, oke. Nah, akan cenderung ketahan di resistan ini yang dimana kayak kepentok di 426, 424 gitu. Intinya akan cenderung kepentok ini. Kalau dia bisa breakout dari itu bakal cukup menarik. Mungkin BTC bisa membentuk pola, bisa mengejar lagi ke area sini guys. Ya 44 lagi ya. Kalau dia bisa breakout dari garis putih ini. Kenapa? Karena artinya BTC keluar dari downtrend minornya, yang dimana malah BTC mungkin nggak bikin nggak berpotensi bikin inverted cup and handle, ternyata malah bikin yang namanya double top, potensi double top besar lagi di 4 jam atau 1 jam, one day ya. So ya itu akan menarik sih ya. Jadi kita bisa ikutin aja. Jadi oh ya, kan di sini juga kalian bisa lihat guys, di 4 jam ini terjadi lagi yang dimana BTC terbentuk pola inverted cup and handle, yang artinya bahwa BTC sekali lagi akan berpotensi turun lagi guys. Oke, turunnya kemana? Bisa ke 40.800 lah kira-kira ya. Nih 40.800, karena di sini ada demand areanya, dan ini targetnya kalau kita tarik seperti ini tuh, bentar. Kalau kita tarik ini, maka target dia bisa ke sekitar 40.500. So penurunan BTC masih bisa sekali lagi berpotensi mungkin di next week ya, yang bisa membuat BTC sampai ke 40.000. Dan yang dimana itu adalah area neckline dari 40.000 dari ini ya, cup and handle gedenya di satu hari ya, one day ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan lihat BTC-nya koreksi. Tapi so far ya konsolidasi lah, konsolidasinya dari sisi pertama konsolidasi di sini. Nah, kalau dia breakout ya syukur, berarti naik ke atas. Kalau dia breakdown berarti ya ke 40.500. 40.500 nggak boleh jebol. Kalau jebol bisa ke 37.000 gitu, 37.700. Ya, I just that's it for BTC. Yang ya kita bisa lihat sini udah krusial juga ya. Ya, that's it for BTC. Saat ini aku cuma bisa kasih lihat outlook besarnya aja, outlook kecilnya kita belum bisa simpulkan lagi. Ini masih sideways doang, masih ngebase, masih konsolidasi. Mungkin aja dia potensi naik lagi sekali ya ke sekitar 42.200. For your information, kemarin aku juga udah bikin analisa BTC ya, yang dimana BTC itu mana ya, ya ini sempat TP1 ya, BTC potensi breakout dari 1 jamnya kemarin sempat aku bahas ya. Itu di mana ya? Nah, di sini nih ya. Pas di sini. Sebentar, aku coret, hapus dulu. Oke, so kemarin aku sempat bikin yang begini. Nah, cuman guys, cuma sampai TP1 doang guys, 42.500 ya. Yang dimana guys, kalau udah sampai naik floating profit, artinya kalian seharusnya sudah pasti SL plus-nya di entry area kan, SL plus-nya gitu. Nah, aku selalu bilang ke teman-temanku, terutama di grup premium ya, bahwa kalau floating profit sudah 10-20%, itu SL plus sudah harus wajib taruh di entry area gitu. Jadi kalau khususnya kita kan daily trade kan, tiap hari ada signal, tiap hari ada trading plan feature ya. Jadi ya pasang aja entry-nya di entry price gitu loh. Oke. So, dan kalau kalian mau tidur, intinya pasang stop loss plus juga intinya. Oke. Oh ya, for your information, kayaknya ke besok ada crypto. Jadi aku bakal bikin episode kedua. Aku sih udah undang si Kevin Sailey, katanya bisa mungkin, tapi rada telat karena dia lagi ada jadi speaker juga diundang di salah satu universitas. Dan juga ada Michael Wayan, dia ada urusan keluarga. Tadi aku sempat ngajak sih. Dan paling nanti aku bakal open pembahasan, tapi intinya jangan lupa follow Instagramku, karena nanti aku bakal post ini ya, kira-kira temanya apa itu di Instagram, dan nanti kita live-nya di TikTok ya. Jadi kalian bisa follow Instagramku dan TikTokku, dan jangan lupa follow Telegram, karena Telegram yang biasanya aku bakal post juga seperti ini. Kira-kira kegiatannya seperti apa nantinya. Oke. So, that's it for BTC. Nah, sekarang aku mau nambahin satu crypto art yang menarik bagi aku, itu adalah Shiba. Tadi aku sempat ditanyain kan Shiba, dan sebenarnya ini kemarin kita sempat long di sini. Tapi yang menarik di Shiba adalah sebenarnya di sisi weekly-nya, dan weekly ini harus di closing besok dengan baik ya guys, karena kalau enggak ini bakal jadi jelek.
pada dasarnya ya Shiba itu di daily. Nah, di daily ini BTC itu harus bisa closing di atas 1072 ya. Kalau nggak closing di atas 1072 bakal cenderung turun lagi. Tetapi pada dasarnya Shiba udah breakout, ya sudah breakout dari double bottom besarnya. So, ini akan interesting ya, sangat-sangat interesting buat si Shiba, yang dimana potensi kenaikannya aku tadi sempat gambar ya. Tunggu, this one ya, aku sempat gambar bahwa BTC Shiba potensi stop target entry exit pertama bisa di 11771 ini, dan yang kedua itu bisa di 1477 ini ya. Jadi intinya ya di all time high-nya dia ya. This is interesting anyway. Jadi buat teman-teman bukan di ini deh, bukan di ATH-nya dia, tapi ini interesting. Secara short term-nya terlihat sudah mulai keluar dari zona bearish-nya ya, dan kalian bisa coba untuk ambil. Aku nggak share trading plan-nya, exit-nya di mana, stop loss-nya di mana, karena aku itu untuk premium. Aku di sini pada dasarnya udah kutu bikin, dan itu jadi kalian silakan coba cari posisi sendiri, kira-kira stop loss-nya di mana, exit-nya di mana ya. Dan intinya aku kasih tahu exit TP-nya ya, TP pertama dan TP kedua ya. So yang harus di note dari Shiba adalah kalian harus mastiin dia nggak boleh turun di bawah ini, karena kalau turun di bawah ini maka dia akan cenderung turun sampai ke bawah ini nih, dan itu mengerikan ya, maka bisa ke harga ini. Jadi make sure nggak closing daily di bawah sana. Kalau closing di bawah sana bakal turun ke situ. Kalau dia bisa mampu breakout lagi di atas ini atau closing di atas ini, maka bisa beli lagi lah intinya. Kalau misalnya dia turun, kalian buang barang gitu. Oke, I think that's it for Shiba BTC. Thank you for watching. Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Tanpa kalian like, tanpa adanya kalian komen dan di bawah dan dukungan kalian, aku nggak bakal bisa nggak bakal semangat. Aku berharap dengan adanya kalian like itu memberikan aku semangat untuk keep upload. Dan ya thank you banget bahwa view juga mulai naik dan subscriber juga udah mulai naik. Thank you so much buat kalian yang udah subscribe. Semoga aku bisa kejar Kevin Sailey dan Michael Ryan, teman-temanku. Ya, thank you so much. Dan jangan lupa klik tombol untuk Instagram di follow, karena Instagramku aku sering post ya untuk soal seputar cryptocurrency, kelas dan lain-lain. Dan ada juga untuk TikTok, silakan kalau akan aku bakal live di sana. Dan aku sering post something di Twitter, so please follow. Dan kalau kalian mau lihat price calculationku di Twitter secara kasar, kalian bisa lihat di Twitter, oke? Dan I think that's it for today. Jangan lupa juga telegramku, jangan sampai salah, Kejo Crypto Channel. Dan kalau mau discuss di Kejo Crypto Group, kalian bisa ngobrol-ngobrol sama anak-anak di sini nih ya, Kejo Crypto Group. Dan kalau mau masuk join ke grup berita yang tentang cryptocurrency, aku ada buat itu di Kejo Crypto Platform. So that's it for today. Thank you so much. Selamat siang sampai sore, sampai jumpa, bye bye.